Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang istifham. Sebelum saya mempresentasikan tentang istifham, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Delailul Khair. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nadira di Ajeng Herawati. Baik. Di sini memasuki adawatul istifham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan adawatul istifham, dalam setiap percakapan kita, di dalam sehari-hari kita, itu hampir dapat dipastikan terdapat kalimat tanya. Oleh karena itu, kalimat tanya itu sangat penting. Jadi kali ini kita akan membahas tentang adawatul istifham. Adawatul istifham. Adawatul istifham ini ada dua. Yang pertama itu adalah huruful istifham. Kemudian yang kedua itu adalah asmaul istifham. Baik, kita kupas atau bahas satu persatu. Kita mulai dengan huruful istifham. Huruful istifham yang pertama itu adalah hal atau apakah. Kata hal di sini digunakan untuk menanyakan keadaan. Hal di sini yang namanya tentang istifham itu adalah kata tanya. Jawabannya itu adalah na'am atau la atau tidak begitu. Contohnya, hal qara'tal kitab, apakah kamu telah membaca buku? Jawabannya itu adalah la, tidak atau belum. Jadi di sini terserah kamu mau jawab na'am atau la, terserah kamu, sesuka hati kamu begitu, sesuka hati kalian. Kemudian yang kedua itu adalah hamzah. Hamzah di sini ada 3 kegunaan. Yang pertama itu digunakan untuk sama seperti hal, yaitu jawabannya itu adalah iya atau tidak begitu. Kemudian yang kedua itu adalah memastikan antara dua pilihan. Kemudian yang ketiga itu membuat kalimat tanya negatif. Contoh yang pertama itu adalah aqra'tal kitab, apakah kamu telah membaca buku? Jawabannya itu adalah la, tidak. Kemudian yang kedua itu adalah memastikan antara dua pilihan. Amuhandisun anta am tabibun? Al-jawabu ana tabibun. Kata atau di sini menggunakan am begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat kalimat tanya negatif. Contohnya, amma dhahabta ilal madrasah, tidakkah kamu pergi ke sekolah? Begitu. Bala dhahabtu, ya saya pergi ke sekolah. Di sini jika jawabannya itu adalah iya, kita itu menggunakan bala. Jika itu jawabannya itu tidak, kita itu menggunakan na'am. Begitu. Ini adalah contoh membuat kalimat tanya negatif. Kemudian kita masuk ke isim istifham. Yang perlu ketahui bahwasannya isim istifham itu adalah kata tanya gitu. Baik, definisi istifham itu adalah kata isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang samar. Contohnya asmaul istifham. Contoh yang pertama itu adalah ma, apa gitu. Dari kata dasar ma di sini bisa dikembangkan menjadi madza, apa, limadza, kenapa begitu.
Contohnya itu malladzi biyadik, apa yang berada di tanganmu. Itu. Kata ma di sini, maaf ya. Kata ma di sini digunakan untuk menanyakan terhadap sesuatu yang tidak berakal atau ghairu akilin begitu. Kemudian yang kedua itu adalah man, siapa. Kata man di sini digunakan untuk menanyakan terhadap sesuatu yang berakal atau lil akil begitu. Kata man bisa dikembangkan menjadi liman, punya siapa, ma'aman, bersama siapa begitu. Contohnya man hadzal rajul, siapa laki-laki ini. Liman, punya siapa, hadzal kitab, ma'aman dhahabta, bersama siapa kamu pergi begitu. Kemudian contoh yang ketiga, aina, di mana. Kata aina digunakan untuk menanyakan tempat. Bisa dikembangkan menjadi ila aina dhahabta, kemana kamu pergi. Min aina, dari mana. Aina darukum, di mana rumah kalian. Aina yajtami'u ikhwanukum, di mana teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian itu berkumpul begitu. Kemudian yang keempat, mata, artinya itu adalah kapan. Kata mata di sini digunakan untuk menanyakan waktu, baik yang lampau maupun yang akan datang. Bisa dikembangkan menjadi ila mata, sejak kapan. Mundu mata, mulai kapan begitu. Mata satadhhab ilal madrasah, kapan kamu akan pergi ke sekolah. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh yang kelima itu adalah kam, berapa. Kata kam di sini digunakan untuk menanyakan jumlah. Bikam, berapa. Bikam istaraita hadzal kitab, berapa kamu beli buku ini. Kam umruk, berapa umurmu. Jadi kam ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Kemudian yang keenam itu adalah kaifa, bagaimana. Kata ini digunakan untuk menanyakan kondisi ataupun keadaan. Contohnya itu adalah kaifa haluk, bagaimana kabarmu. Kemudian contoh yang lain itu adalah kaifa satadhhab ilal madrasah, bagaimana atau dengan apa kamu pergi ke sekolah begitu. Kemudian ayu, yang mana begitu. Kata ayu di sini bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang telah digunakan isim-isim sebelumnya begitu. Contohnya itu adalah fi ayyi, di mana, bi ayyi, dengan apa. Fi ayyi itu artinya identik dengan aina, di mana. Fi ayyi begitu kan. Fi ayyi madinatin wulidta, di kota apa kamu lahir atau di mana kamu lahir. Begitu. Kemudian dengan bi ayyi syai'in dhahabta ilal madrasah, dengan sesuatu apa kamu pergi ke sekolah. Begitu. Atau bagaimana kamu, kaifa tadhhab ilal madrasah, ini berhenti dengan kaifa begitu. Jadi huruf istifham itu semuanya itu ada 9 begitu. Namun 9 kata 9 tersebut namun itu dibagikan menjadi 2, yaitu
isim istifham itu ada 7 huruf, kemudian 2 hurufnya itu berada di huruful istifham. Jadi semuanya huruful istifham itu ada 9 begitu. Mungkin ini penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.